Warga sekitar Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat gadis cantik yang tewas dalam kondisi mengenaskan dengan leher terlilit kabel USB. Korban diketahui berinisial S dengan usia 30 tahun dan berstatus masih lajang. Ya keluar aja, keluar ke tetangga, nggak bicara. Menurut kesaksian warga setempat, korban pertama kali diketahui oleh pihak keamanan komplek perumahan yang curiga bahwa rumah korban yang berlokasi di Jalan Darmo Indah Selatan, Blok GG nomor 17 Surabaya, Jawa Timur dalam kondisi terbuka. Mengingat korban tinggal sendirian di rumah tersebut. Setelah dicek ternyata korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kasus ini kemudian viral di jagat maya. Diduga ini nanti pembunuhan, makanya setelah melaksanakan prarekon kita akan melakukan gelar perkara. Di mata warga, korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup karena jarang bersosialisasi dengan warga setempat dan hanya keluar rumah saat berangkat kerja. Ya tertutup orangnya mantap lagi nih. Nggak tahu, memang peranginya begitu saya dengar. Saat olah TKP awal, pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya sempat terkecoh. Pihaknya sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim Inafis, rupanya gadis Malang tersebut terindikasi menjadi korban pembunuhan. Tak kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tandes akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial S yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Motifnya sementara adanya cekcok antar keluarga. Itu aja dulu ya. Kini tersangka S adik korban sudah diamankan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya guna menjalani pemeriksaan selanjutnya. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Itu sadis doang, bisa bunuh saudaranya sendiri. Dan sekarang motif itu belum ketahuan apa. Tapi apapun itu motifnya, kalau menurut aku janganlah, itu nggak boleh banget dilakukan sih. Apalagi sampai yang bunuh kekerasan, mungkin mukul aja sebenarnya itu nggak boleh. Apalagi itu membunuh gitu kan. Nanti setelah kita melakukan gelar perkara nanti kita sampaikan lagi. Saat kasus kematian wanita berusia 30 tahun masih terus diselidiki terkait motif sang adik selaku terduga pelaku. Kasus kekerasan yang dilakukan sebuah lembaga penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat, kemarin sudah memasuki tahapan rilis pihak Polres Kota Depok. Saat rilis, terduga pelaku berinisial MR dihadirkan mengenakan seragam orange. Di depan juru warta, influencer parenting yang juga pernah menjadi karyawan sebuah portal berita ini diam seribu bahasa. Ia bahkan tak mau meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Ada yang ingin disampaikan, Mbak? Ada permohonan maaf atau kesalahan kah? Sudah menyesal. Udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal ini? Mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain? Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu ya. Nah, tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memperkeras. Sebagai orang tua kaget karena baru dikasih tahu istri dari media sosial jam 6 sore kemarin. Kita sebagai orang tua kan juga panik juga ya kan? Selain menghadirkan tersangka, polisi juga menghadirkan sejumlah saksi terkait penganiayaan balita oleh MR. Sementara Dinas Pendidikan Kota Depok langsung menutup izin lembaga daycare Wensen. Nah, sebenarnya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pertama, pemerintah setempat. Karena ini memang izinnya, peruntukannya memang harus jelas semua. Siapa pemiliknya, siapa menjalankan usaha itu, bagaimana latar belakangnya. Pokoknya hal-hal yang detail seperti itu memang benar-benar harus diperjelas, harus diperketat. Karena ini menyangkut anak manusia. Kami mendengar dari Kepala Dinas Pendidikan di Depok, bahkan ternyata izinnya adalah izin kelompok bermain.
Jadi suatu pendidikan prasekolah bukan izin penitipan bayi atau daycare. Nah, ini adalah pelanggaran. Sejak kasus kekerasan terhadap anak yang dititipkan di lembaga daycare miliknya, sosok MR jadi pusat perhatian publik. Apalagi publik tak menyangka jika perempuan yang kerap memberi petuah parenting ini justru terlibat langsung sebagaimana dalam video CCTV yang beredar. Yang mengejutkan belakangan terkuak fakta jika kesarjanaan wanita yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Depok ini setelah dicek warganet rupanya belum berstatus sarjana, baik di kampus farmasi maupun di kampus terbuka yang pernah diikutinya. Bahwa semua penitipan anak atau daycare, pengasuhnya harus ada sertifikasi, harus ada pemeriksaan psikologis dari psikolog profesional bahwa orang ini adalah aman, ramah anak, dan kondisi mentalnya stabil sehingga apapun yang terjadi tidak mudah terpengaruh. Anak saya sendiri pertama sampai sini masuk nangis gitu, wajar lah ya, mungkin baru perkenalan gitu. Nah kita sih juga nggak ada seujon di dalam hati, wah ntar anak gimana ya di dalam. Cuman makin kesini kok kayak sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, oh anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Kita sebagai orang tua dari bayi memang harus juga lebih jeli, lebih peka, lebih sensitif, lebih bisa mempertimbangkan kepada dan di mana bisa menitipkan anak-anak kita. Apapun yang kalau itu menimpa anak-anak, kita sebagai seorang ibu pasti turut prihatin, mendoakan yang terbaik, semoga dilindungi sama Tuhan, semoga dijaga sama Tuhan, dan menjadi pembelajaran untuk kita juga, untuk saya dan juga ibu-ibu yang lain. Pemirsa, kehidupan pasca menikah pasangan selebriti Thorik Halilintar dan Alia Mas Said masih menjadi sorotan publik. Diketahui Thorik dan Alia saat ini tengah menjalani bulan madu. Sebelum berangkat bulan madu, sejoli ini menyiapkan keperluan dan menyempatkan diri untuk belanja baju baru. Melalui kanal YouTube pribadi, Thorik mengunggah momen saat belanja bareng istri tercinta. Guys, kita lagi belanja buat honeymoon. Terus belanja baju-baju baru. Kita sekarang mau belanja. Kalau aku sih belanja agak nyantai ya, yang penting bisa nyesuaiin aja sama istri aku. Ih bagus sumpah warnanya. Lihatnya lagi nyobain baju. Suami mah bisa nemenin. Jadi aku sebenarnya udah nge-save mood board untuk sama sekarang tuh kayak apa? Buat di bandara gue pakai apa ya? Gue tuh selalu mikirin tuh kayak gitu outfit. Itu apa? Serius, kalau nggak lucu gue langsung beli nih sama lucu hapus. Lucu? Bisa gitu ya? Karena nanti di sana itu apa sih namanya? Summer atau musim panas, jadi bajunya harus lebih nggak panas ya. Jadi nggak ada jaket. So no jackets. No coat. Iya nggak sih? Lebih gampang packing for summer than for winter. Beb, kamu mau kemana? Aku mau nyari baju buat kamu. Ya udah deh. Baik kita matching. Oke, sayang. Nyari baju tuh kita selalu nyari 10 menit sebelum toko tutup. Ini lucu banget ya? That literally looks like what? Thorik tuh di New York pakai baju persis kayak gitu. Yeah, it's so you. Kemeja sih, sayang. Satu kemeja. Karena I bring kemeja as well. Udah. Usai belanja, Thorik dan Alia kembali mempersiapkan perlengkapan, mulai dari tempat menginap dan membuat itinerary selama keduanya akan bulan madu dan keliling Eropa. Thorik sendiri mengaku kaget dengan kisaran biaya sewa penginapan untuk bulan madu. Lantas benarkah biaya penginapan Thorik dan Alia selama bulan madu tembus ratusan juta per malamnya?
Kita tadi udah selesai. Ini aku lagi cek di Greece. Sekarang Aris lagi cek flight buat kita dari Milan ke Santorini. Istri milih, laki bayar. Itu kan? Itu kan? Bener kan? Bener. Tadi aku kaget gitu kok ada hotel harganya 200 juta per malam, itu apa? Itu apa ya, Aris? Gue juga nggak ngerti itu maksudnya apa ya? Ada yang 130 juta per malam. Aduh, itu apa itu? Bisa menerobos Jakarta. Oh, itu Pondok Indah Itali. Jadi kita kalau buka pintu tuh bisa Langsung keluar. Iya. Mahal banget. Ya. Nggak apa-apa. Kan honeymoon tuh cuma sekali. Honeymoon baru nikah. Nanti baby moon kalau udah punya Iya, anak. abis itu ada moon apa lagi? Mooniversary. Iya, mooniversary atau ada monversary. Jadi setiap bulan gitu ya, Beb ya? Amin. Selama bulan madu ada beberapa destinasi yang akan dikunjungi Thorik dan Alia, mulai dari Roma, Lake Como, Milan hingga Santorini. Thorik dan Alia juga terlihat bahagia saat packing bareng. Kita itu mau ke yang pertama itu Rome, ke Roma, terus ke Tuscany, Lake Como, dari Lake Como ke Milan, dari Milan ke Santorini itu di Yunani, dari Santorini balik ke Dubai, dari Dubai baru ke Jakarta. Karena lumayan banyak ininya tempatnya, jadi harus Sebenarnya tempatnya lumayan banyak, BM-nya yang banyak. Nah guys, hari ini kita mau packing karena besok sore kita udah berangkat mulai packing. Jangan pakai yang pink please. Kenapa? Matanya aku. Nggak ada kapan lagi? Saya ini yang pink bagus nggak kopernya? Tahu dari mana bagus? Coba aja. Ya udah, makanan di kamu semua. Iya. Siapa yang ngatur makanan? Di aku semua. Apa yang ini? Apa yang ini? Yang bagian tuh. Ini bawa buat awal. Ini bawa. Nggak, aku mau lihat lagi di. Ini bawa. Ini bawa. Kita musim panas ya. Ini bawa. Melalui akun Instagram pribadinya, Alia juga mengabadikan momen saat keduanya saat ini sudah transit dan menginap di hotel bandara di Dubai. Alhamdulillah sampai Dubai. Lihat ya view-nya guys. Kalian jangan kaget ya. Tada! Bandara. Karena apa, Seng? Karena ada yang book transit 10 jam. Nggak apa-apa. Itu kamu. Nggak apa-apa, kita harus sepakat kalau kita ada kesalahan kita ketawain aja bareng-bareng. Nggak apa-apa. Kapan lagi view-nya? Itu tuh orang-orang pada nunggu transit. Demi apa? Hotel ini sama hotel. Siapa suruh? Sementara itu, saat Thorik dan Alia asyik honeymoon di Jagat Maya, justru heboh video lawas putusnya Thorik dan Fuji yang diwarnai cekcok soal orang ketiga. Dari video yang beredar, Thorik tampak berusaha meminta Fuji untuk memblok sebuah kontak diduga lelaki lain. Namun Fuji menolak hingga terjadi cekcok. Ya, bisa jadi perpisahan itulah yang membuat Thorik dan Fuji seakan terlihat menyisakan perasaan yang belum move on, hingga mempengaruhi fans fanatik yang kerap diduga menyerang Thorik dengan pasangan yang kini sudah resmi menjadi istrinya, Alia. Namun belakangan, Atta Halilintar juga terlihat kerap pasang badan, membentengi adiknya dari serangan para haters. Bahkan saking sayangnya Atta kepada Thorik, Atta pun rupanya diam-diam sudah menyiapkan hadiah pernikahan spesial untuk Thorik dan Alia berupa buket uang raksasa. Ya, ini dia.
Kadonya kita udah siapin bunga. Tapi kayaknya bunganya ini bunga abang ya. Bunganya beda. Karena gini guys, kita kan bingung ya, dia tuh kalau hadiahnya butuhnya apa-apa. Kayak baju nikah, apa tiket honeymoon, atau mungkin dia butuhnya adalah uang jajan buat honeymoon, atau kamar honeymoon, ataupun ya apalah itu yang dia butuh. Kalau kita beliin kan takutnya salah. Jadi kita kasih bunga aja. Bersama Aurel dan kedua anaknya, Atta mendatangi kediaman Thorik yang tak jauh dari rumahnya. Namun Atta dan Aurel memang sengaja mengerjai Thorik dan Alia dan tak langsung memberi buket uang raksasa, melainkan memberi buket bunga asli dulu. Saat menerima hadiah bunga dari kakaknya, wajah Thorik sempat terlihat bingung. Tuh waktu Mama ulang tahun viral banget guys waktu ngasih ini, katanya oh ini yang ternyata yang banyak perempuan pada mau, karena kan banyak kan berarti laki-laki tuh salah pilih hadiah, jadi mending karena beli sebenarnya memang cewek itu senangnya itu adalah mentahnya Pak. Saya aja kalau dikasih maunya mentahnya aja udahlah, saya nanti yang beli sendiri gitu. Sebelum yang gede yang kecil dulu. Nah, ini Pak, kecil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Aku tuh masa cium aku bisa langsung. Ih, nanti bau loh. Bang Atta. Tersing tuh dikasih bunga sama abangnya. Ini hadiah buat kamu. Hadiah pernikahan supaya pernikahan kamu selalu berbunga-bunga. Biar berwarna. Ya, karena ya kita namanya kalau menikah itu kan ibadah yang paling panjang tuh selamanya. Bener. Jadi memang harus berwarna kan. Bener. Jadi harus ada biru, ungu, hijau. Jangan takutnya tadi redup gitu ya. Takutnya zong. Jadi harus berwarna. Kenapa sih senyumnya gitu? Gak nyangka ya gua. Gak nyangka. Gak nyangka. Ah bisa aja gitu. Jangan gitu dong. Saat hadiah yang sebenarnya diberikan oleh Atta dan Aurel, Thorik dan Alia tak menyangka sekaligus bahagia. Atta dan Aurel pun membeberkan alasan memberikan buket uang untuk adik-adiknya. Aurel mengungkap uang tunai menjadi kado pernikahan yang paling cocok, mengingat dirinya ingin adik iparnya bisa menikmati bulan madu dengan baik. Makasih ya kakak hadiahnya. Bunganya Masya Allah. Biar wangi. Kita emang butuh sih bunga yang kayak gini, tengah gini kan. Ati, kita pinjam dulu boleh Ati? Ini hadiah bunga selanjutnya. Karena kan kita tahu kalian mau honeymoon, jadi kita bilang ada hadiah. Ini buat kalian ya beli daging lah. Buat beli daging sama sosis. Bener-bener support dari kalian udah cukup banget buat kita. Ini buat kalian beli breakfast lah di sana. Kalian berangkat kan malam ini kan? Pagi, besok siang. Oh, kan? Makasih. Nggak kan kemarin aku ngomong gini, Bang Seng, kadonya kita kasih aja nanti pas acaranya Thorik. Bang Atta, makasih. Dia butuhnya belum sayang. Masya Allah bang, ini kita bisa hidup selamanya kalau kayak gini. Enggak dong. Ini asli kok duitnya banyak, bukan buang duit. Ini bunga kok bukan? Ini cuma bunganya bunga bang. Semoga jadi berkah. Enggak dong. Amin. Kita makan nanti dari uang mereka aja. Amin. Ya ampun, terima kasih. Semoga diberikan. Soalnya nggak tahu kalau mau ini. Juga, kakak juga. Amin. Semoga nih kita liburannya bareng. Iya dong, kita harus bareng. Udah kalian honeymoon aja dulu berdua. Nanti kalian rasain dulu berdua kayak apa, baru bareng-bareng. Iya. Kita Rasain nanti dulu. kalau pengen juga rasain honeymoon berdua, soalnya belum pernah sih. Sama. Thank you Bang Atta. Thank you.
Di tengah rasa bahagia yang mempuncak, vokalis band NAF Arda yang juga suami dari Tantri Kotak tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang telah 14 tahun digeluti. Sontak saja pamitnya Arda itu membuat selaksa tanya dari para fans dan juga warganet. Apalagi selama Arda menjadi vokalis tak terdengar nada sumir ihwal band tersebut. Namun sepulangnya dari ibadah haji, Arda tiba-tiba mengumumkan jika dirinya keluar dari band NAF. Hal itu terlihat dari postingan Arda di laman foto berbaginya. Dalam postingannya itu, niatan untuk keluar dari band NAF itu ketika dirinya menunaikan ibadah umroh bersama seluruh personil band. Saat bermunajat, justru yang terjadi hatinya semakin kuat untuk berpisah dari band tersebut. Dan puncaknya ketika momen haji lalu. Lantas apa yang membuat Arda memilih hengkang dari band NAF? Benarkah ada pergulatan batin dalam hati? Atau ada masalah di internal band tersebut seperti yang ia tulis? Agar tak saling menyakiti jika terus dilanjutkan. Meski memilih keluar dari band NAF yang telah membesarkan namanya, Arda tak bakal berhenti berkarya. Arda bakal berkarya melalui kanal-kanal media sosial serta menulis buku. Tak mudah memang keluar dari zona nyaman, apalagi banyak cerita suka maupun duka saat ia masih bersama dengan band NAF. Tapi ia hakul yakin jika rezeki, maut, dan jodoh sudah diatur oleh Sang Pencipta. Ditambah dukungan dari Tantri membuat Arda semakin yakin dan kian mantap untuk menapaki hidup dari nol. Meski Arda telah memutuskan untuk keluar, namun di akun resmi band NAF belum ada surat resmi yang dikeluarkan di laman foto berbagi tersebut. Namun ketika ditemui belum lama ini kepada tim Gospot, Giefry menepis isu pernikahan sirinya dengan mantan suami Vena Melinda ini. Aduh, tanya Kak Ferry-nya deh. Mending tanya Kak Ferry-nya deh kalau kayak gitu. Namun meski menepis isu nikah siri, Giefry Taj tak menampik jika ia dan Ferry kini tengah menjalin kedekatan. Lantas benarkah Giefry Taj sudah lama menjalin asmara dengan Ferry, tapi masih belum buru-buru ingin meresmikan hubungannya di depan penghulu? Sejauh mana ya? Sejauh mata memandang. Kalau Kak Ferry orangnya ramah, baik, penyayang, ya. Tuh, dan memang kita sempat jalan beberapa kali gitu kan ya. Cuman ya untuk yang lebih jelasnya ke Kak Ferry aja deh. Saat cinta Giefry dan Ferry tampak tengah mereka, sebuah fakta baru ihwal hubungan Ferry dan Vena Melinda justru terkuak. Rupanya sidang kasus perceraian antara Vena Melinda dan Ferry berakhir anti klimaks karena tidak ada kepastian hukum. Dari keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkuak jika hingga hari ini status perceraian Ferry dan Vena gugur demi hukum. Lantaran saat agenda ikrar talak keduanya tak hadir di pengadilan, bahkan hingga batas waktu akhir yang ditentukan pengadilan, yakni Mei 2024 lalu. Karena ketidakhadiran itu akhirnya gugatan cerai yang pernah dilayangkan Vena batal demi hukum. Status keduanya menurut Humas Pengadilan Agama pun masih sah sebagai suami istri sesuai hukum positif. Karena dia tidak kasasi ya, otomatis dipanggil untuk ikrar talak. Tetapi panggilan itu tidak diindahkan oleh pihak pemohon maupun pihak termohon. Maka tanggal 30 Mei perkara tersebut jadi gugur. Nol, iya, masih kedudukan masih suami istri. Agak mengherankan mengapa Vena yang pada awalnya ngotot ingin bercerai justru mengabaikan ikrar talak hingga statusnya akhirnya menggantung dengan Ferry. Saat tim kami sambangi kediaman Vena untuk mengkonfirmasi isu tersebut, wanita yang pernah begitu romantis mendekap Ferry Irawan itu pun masih sulit ditemui.
Tim berusaha mengulik kepastian dari Ferry. Lelaki yang kini santer menjalin cinta dengan Giefry Touch ini pun masih belum mau memberi keterangan. Lantas akankah status perceraian Vena dan Ferry akan terus menggantung di pengadilan? Kalau pada saat batas waktu yang tentukan itu tidak ada satu kepastian dari pihak yang baik tergugat maupun penggugat, ya tentunya ya otomatis gugur. Yang makanya saya sendiri juga gimana ya, sebagai kawan juga sebagai penasihat hukum, ya saya nggak bisa, karena itu bukan ranah kami gitu loh. Ranahnya antara mereka sebagai pasangan. Inilah prosesi evakuasi sebuah mobil di tepi Danau Toba, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan bersama puluhan warga bahu-membahu mengangkat mobil yang belakangan diketahui dikendarai seorang kades setempat bernama Encon Haloho. Proses evakuasi berjalan alot dan dramatis karena posisi medan tepi jurang Danau Toba yang sulit untuk mengangkat beban mobil. Insiden kecelakaan ini terjadi pada hari Rabu 31 Juli 2024 lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari itu korban sempat menghadiri rapat di kantor Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun. Usai rapat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, korban pulang beriringan dengan mobil yang dikendarai keponakannya. Tapi di sekitar Danau Toba, mobil korban yang berada di belakang tiba-tiba tak terlihat dan ternyata setelah dicek telah terjatuh ke tebing danau. Setelah mengevakuasi kendaraan, tim SAR juga menerjunkan penyelam untuk mengevakuasi korban. Tapi sayang, kades berusia 57 tahun itu nyawanya sudah tak tertolong. Saya turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya di dalam menjalankan tugas. Kades tersebut meninggal dunia. Sekarang lagi dievakuasi oleh tim SAR. Mudah-mudahan hanya almarhum saja ya, satu orang, tidak ada yang lain di dalam mobil. Hingga kabar ini mencuat, pihak kepolisian setempat belum merilis apa sebenarnya musabab kecelakaan. Tapi kuat diduga ada human error saat mengendarai mobil yang dikemudikannya. Teman-teman semua hati-hati pada saat mengendarai mobil. Kadang memang apalagi di daerah pastinya penerangan kurang ataupun banyaknya tikungan di daerah tersebut menyebabkan harus jatuh ke dalam Danau Toba ataupun hal-hal yang lainnya. Untuk itu pemerintah harus lebih jeli, terutama pemerintah daerah. Sementara proses evakuasi mobil yang dikendarai seorang kades di Danau Toba berjalan amat dramatis. Di jagat maya mendadak heboh pernyataan keras pengacara Alvin Lim terhadap Deddy Corbuzier. Alvin menuding konten Deddy tak memiliki nilai edukasi, bahkan nyali Deddy ciut ketika membahas kasus-kasus besar. Padahal sejatinya menurut Alvin Lim, Deddy berani membongkar kasus besar, termasuk membela rakyat ketika harus membongkar borok institusi penegak hukum. Seperti gua yang membela masyarakat Indonesia, lu nggak mau bantu. Mungkin kalau lu bantu, ya kan, banyak masyarakat yang bisa dapat kasusnya itu selesai, Dad. Ya, lu seorang kolonel tentara lu, tapi masih takut sama kayak begitu. Gua aja berani keluar. Sesuatu yang nggak bener ya, yang fakta kita keluar. Tapi kalau memang bukan fakta, lu bilang sama gue yang mana yang bukan fakta di situ, ya. Nanti gue tunjukin bukti-buktinya, Dad, di situ bahwa gue ini selama ini selalu bicara kebenaran. Kata lu nyalinya gede, ya. Lu pakai baju-baju tentara. Tentara itu belain Indonesia, tapi dalam perbuatan lu, ya, konten-konten lu kagak ada yang bermutu, Dad.
Gak ada yang bermutu gue lihat. Mana ada yang mengedukasi, menginformasi masyarakat? Gak ada. Gue gak butuh popularitas. Yang ada gue ngomong-ngomong kayak gini, besok gue masuk penjara atau gue orang ditembak orang. Gue siap gitu loh. Sama aja kok mati ditembak orang atau mati di penjara sama mati karena gagal ginjal ini nih, sama aja. Alvin mengajak Dedi untuk punya jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga sejatinya bernyali tinggi untuk membongkar kasus besar melalui pengaruh dan kontennya. Gue pengen kita orang-orang keturunan itu punya jiwa nasionalis, Dad. Jangan cuma lu pakai kehebatan lu untuk cari duit. Duit itu nggak lu bawa mati, Dad. Ya, entah ada masalah apa antara Alvin dan Dedi, yang jelas tudingan Alvin cukup serius. Tapi jika dikaitkan dengan konten dan sikap Dedi yang tak berani membongkar kasus besar hingga menyediakan ruang untuk membela rakyat, agaknya pernyataan itu berlebihan. Pasalnya selama ini Deddy Corbuzier juga kerap menyediakan ruang untuk mereka yang terzolimi untuk bersuara. Termasuk yang teranyar, bagaimana Dedi juga menyediakan podcast khusus dengan pegawai pemadam kebakaran Depok yang belakangan viral karena membongkar borok atasannya. Sebelumnya, Dedi juga menampilkan sosok Peggy Setiawan, tersangka kasus kematian Vina, yang kini sudah bebas setelah memenangkan pra-peradilan. Jadi saran gue, Dad, selagi kita masih hidup, lu bantu mereka, lu bantu masyarakat Indonesia. Gue gak minta lu bantu gue bukan pejabat. Saat Dedi diguncang tudingan hebat dari pengacara yang dikenal berani dan ceplas-ceplos ini, pesinetron senior Ferry Irawan yang tahun lalu namanya sempat menghiasi pemberitaan karena perseteruannya dengan istrinya Vena Melinda. Belakangan santer diisukan sudah menikah siri dengan pedangdut jebolan KDI, Giefry Taj. Kabar itu berhembus setelah beberapa kali Ferry memajang foto kebersamaannya dengan Giefry. Bahkan ketika pose-pose kedekatan Giefry dengan ibundanya diunggah di media sosial pribadinya. Saat heboh kasus daycare, sejumlah selebriti justru memilih untuk merekrut pengasuh pribadi daripada menitipkan anaknya di pusat daycare. Sebut saja Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad ini memilih mempercayakan pada Suster Lala untuk mengasuh putra pertamanya Rafathar Malik Ahmad. Bahkan Lala sudah dianggap sebagai ibu kedua bagi Rafathar. Kamu pindah kerja? Enggak, di sini aja sama ibu. Insya Allah ya kalau misalnya Mbak Lala masih kepake sama mama sama kakak, Mbak Lala tetap di sini. Tapi kan kita nggak tahu kedepannya gimana, bisi udah bosen atau mama udah nggak pakai Mbak Lala lagi, ya kan itu udah beda cerita. Oh gitu, kita lihat ya. Sementara untuk Rayanza Malik Ahmad, Mama Gigi demikian ia kerap disapa, lebih memilih Susrini sebagai pengasuhnya. Saking dekatnya dengan Susrini, Rayanza bahkan selalu menangis jika ditinggal pengasuhnya itu. Aja anak kecil sekolah aja, ya. Kalau anak besar kemana? Kalau anak besar boleh ikut ke Bangkok. Aja mau juga. Aja mau ngapain ke Bangkok? Mau main. Kedekatan Rafathar dengan Lala dan Rayanza dan Susrini bahkan membuat kedua pengasuh ini ketiban pamor, hingga akun Instagramnya ikut centang biru like-nya selebritas. Kan biasanya kalau suster newborn, sus dari bayi kan. Yeah. Itu biasanya nanti kalau dia udah 5 tahun, ya udah deh saya cari kerjaan aja tempat lain yang dari bayi lagi gitu. Bukan nggak harus saya. Oh, kalau saya sih jarangnya enggak. Masa? Iya, maksudnya kadang ya harus balik lagi ke nol, harus begadang lagi, anak udah enak. Jadi nggak mau nih kalau saya punya bayi lagi. Ya kan kalau ibu beda lagi.
Dengan mempercayakan pada Susrini dan Lala, Mamah Gigi bisa tenang meninggalkan anak-anaknya, termasuk ketika harus menunaikan haji belum lama ini. Bahkan terbaru ketika Gigi dan Raffi harus ikut dalam rombongan berkunjung ke IKN bersama sejumlah artis menemani Presiden Joko Widodo. Bahkan Mamah Gigi hanya perlu video call di depan Presiden untuk mengetahui kondisi anak-anaknya, terutama si bungsu Rayanza. Tuh aja, tuh sama bapak tuh. Aja. Rayanza. Oh, malu dia. Iya, mama tahu. Selain bebas bekerja, Gigi dan Raffi juga bisa bebas meninggalkan anak-anaknya saat pelesiran. Seperti terbaru ini, Gigi bisa bebas lepas berlibur ke Thailand. Lebih light. Enakan yang mana? Enak dua-duanya. Dia ada 2 macam. Beli ininya dulu nggak? Beli dua ini. Kita coba yang milk bar. Sementara Gigi sibuk berlibur, Rayanza tetap seperti biasa mengikuti aktivitas hari-harinya, ditemani Susrini seperti olahraga. Bahkan Mamah Gigi tak perlu risau sebab selain Susrini, ada asisten pribadinya yang setia menemani anak-anaknya. Dan Misha hari ini ya mau ikut Siapa? Mama Bangkok. Jadi aja mau kemana sekarang? Ke Ke Bandung. Mana anak mama ya? Aja rindu ya. Aja kangen mama ya. Tak hanya Mamah Gigi, Lesti Kejora dan Titania Aureli Hermansyah juga diam-diam mempercayakan putra-putrinya di bawah asuhan pengasuh pribadi. Abang L bahkan kerap ditemani pengasuhnya dalam aktivitas hariannya, apalagi ketika Lesti sibuk bekerja. Abangnya berani ya? Oke, iya abang sama iya yuk. 1, 2, 3. 2, pegangan abang ya. Bismillah. 1, 2, wih. Di sini ya, Kamila. 1, 2, 3. Sementara Aminah Hana Nur Atta dan adiknya Azura juga masing-masing memiliki pengasuh, meski keluarga besar Aurel dan Atta relatif keluarga besar yang selalu bisa bergantian mengasuh. Bye. Ate mau dibersihin dulu. Boleh. Karena Ate tadi ke Bobo duduk. Tahu itu Buna Maki sama Ocha. Udah mulai pukul berapa tadi? Asik. Ayo jadi ada ini. Menjadi orang sibuk apalagi dikejar kebutuhan hidup memang membuat waktu mengasuh anak berkurang. Apalagi bagi masyarakat perkotaan, lembaga penitipan anak seakan menjadi solusi. Apalagi jika merekrut pengasuh pribadi layaknya selebriti terbilang mahal gajinya. Lantas benarkah menitipkan anak di pusat daycare rentan terjadi kekerasan? Apa kata pakar? Benarkah jasa penitipan anak sudah tak relevan bagi tumbuh kembang anak? Tentu pertama kepada para orang tua, mohon sangat hati-hati, sangat peduli pada perlindungan putra-putrinya sendiri. Kalau misalnya menitipkan ke suatu lembaga atau ke orang lain, mohon betul-betul dijamin, dipercaya bahwa yang dititipi tadi adalah sangat bertanggung jawab dan dijamin aman. Kan ada lembaga RT, ada lembaga RW. Jadi mohon sangat peduli di tempat masing-masing, di lingkungan yang dinaungi oleh pengurus RT atau RW tersebut. Kalau ada lembaga-lembaga di mana ada pengumpulan anak-anak, mohon dicek. Bukan hanya izinnya, tapi juga pelaksanaannya, keberlangsungannya setiap saat. Apakah ada kemungkinan tindak kekerasan? Jadi dalam hal ini mohon benar-benar adanya pemberdayaan masyarakat. Suatu tindak kekerasan atau kejahatan terhadap anak bukan hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan.
Nah, kesempatan yang kurang kontrol, yang tidak ada pengawasan bersama, tidak ada sertifikasi dari para pengasuhnya, termasuk pemilik dari lembaga tersebut, maka ini juga sangat berbahaya. Kemungkinan bisa terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkannya di situ. Hai pemirsa, selamat pagi. Ya, sebagai selebriti yang waktunya udah terkuras untuk syuting, sudah paling tepat lah ya memakai jasa pengasuh pribadi untuk menjaga anak-anak mereka. Dan pastinya nih, pengasuh yang dipilih sudah melewati screening yang ketat supaya anak mereka juga aman dan juga nyaman. Seperti contohnya Lala dan juga Susrini nih, yang dipercaya betul oleh Raffi dan juga Gigi untuk menjaga Rafathar dan juga Rayansa. Begitu juga sebenarnya untuk pengasuh Abang El, Amina dan Azura. Sudah pasti orang-orang pilihan dan gak sembarangan ya pemirsa ya. Tapi sebagai orang tua tetap juga ya wajib melakukan pemantauan. Dan yang paling penting tetap menjaga quality time bersama dengan anak. Dan kita berharap ya tidak ada lagi kasus penganiayaan pada anak seperti yang terjadi di Daycare Depok. Alright pemirsa, masih ada berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di Gospot bersama saya Evelina Witanama. Kabar selanjutnya nih kita lihat Atta dan Aurel beri hadiah pernikahan ke Torik dan juga Alia, sebuah buket uang raksasa. Kayaknya jadi tren banget ya kalau kita lihat ini. Atta ngasih kado buket uang, wow. Sementara usai terima hadiah, pengantin barunya langsung asyik nih untuk honeymoon. Simak berita selengkapnya berikut ini pemirsa. Seorang anak SD di Papua tampak menangis terseduh menyusuri jalanan yang sepi. Sontak saja seorang wanita bertudung hijab mengabadikan momen tersebut sambil menanyakan apa sebab bocah yang masih mengenakan seragam sekolah itu menangis. Ternyata tangis bocah itu pecah lantaran mata pensilnya patah hingga ia memilih untuk pulang. Kok kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Pensil patah. Pensil patah? Mana lihat? Mana lihat? Oh. Sini saya perbaikan. Sini ya, sini pensilnya. Jangan nangis lagi ya. Jangan nangis lagi ya. Lihat ingusnya. Ya, jangan nangis lagi ya. Tunggu, saya perbaiki dulu ya. Pastinya terenyuh ya, karena semangat untuk bersekolahnya begitu tinggi sampai pensilnya istilahnya kayak isi pensilnya udah tidak ada gitu, akhirnya karena tidak bisa menulis mencatat apa yang guru terangkan, terus jadi malah membuat emosional gitu salah satu murid yang tadi ada di video tersebut. Jadi itu sangat renyuh sih, kayak karena semangatnya sangat tinggi untuk belajar, untuk sekolah gitu. Dan aku mengharapkan adik-adik lainnya yang masih duduk di bangku sekolah di pulau-pulau Indonesia lainnya, provinsi lainnya juga bisa meniru semangat untuk sekolah dan belajar yang tinggi seperti adik kita. Kasian banget yang pertama lihatnya dia semangat itu mau sekolah. Buat yang malas sekolah harus lihat di video itu. Kayak di sana berarti penting banget ya pendidikan, Pak. Untuk pengen sih pemerintah itu memperhatikan yang kayak gini-gini nih, pendidikan di daerah yang terpencil. Tadi aku lihat gambarnya aja jelek banget, terus pensilnya patah, terus dia nangis, berarti kan dia sedih gitu, nggak bisa sekolah. Ya supaya pemerintah memperhatikan.
Seorang ibu yang merekam kejadian itu pun akhirnya membantu seraya menenangkan anak tersebut. Pensil itu pun akhirnya diserut dan bisa kembali digunakan. Anak itu pun langsung diminta untuk kembali sekolah sekaligus menanyakan mengapa tak minta bantuan kepada gurunya di sekolah untuk menyerut pensilnya. Sudah, datang. Nih, jangan nangis lagi ya. Nih, kembali ke sekolah belajar ya. Nih, ayo, jalan. Kembali ke sekolah. Jangan nangis lagi kalau hanya pensil patah ya. Kenapa tidak minta tolong ibu guru? Minta tolong ibu guru saja. Terus terang aja gue agak miris sih ngeliatnya ya, di tengah anak-anak ibu kota yang cuek-cuek aja pada saat pensilnya hilang, hapusannya hilang, pulpennya hilang gitu kan. Nah ternyata di Papua sana ada anak yang cuma gara-gara pensilnya patah aja tuh bisa sampai nangis terseduh-seduh gitu. Ya mungkin karena buat si anak ini ya pensil ini berharga gitu kan. Bisa jadi karena susah didapat di sana gitu. Kita kan dulu mungkin zaman SD nangis bukan karena pensil patah, tapi karena uang jajan kurang gitu ya kan. Ini karena pensil patah, aduh mudah-mudahan subsidi yang masuk ke daerah Papua atau daerah timur sana bisa lebih banyak lagi. Pemerintah tolong diperhatikan lagi anak-anak bangsa kita yang sedang berjuang untuk memperjuangkan pendidikan mereka. Mudah-mudahan semakin banyak bantuan untuk mereka gitu. Di tempat terpisah, Syahrini akhirnya memposting anak pertamanya di sosial media. Dalam foto tersebut, Syahrini hanya memperlihatkan satu kaki bayi mungilnya yang ditutupi dengan selimut bertuliskan Princess Air. Jika sebelumnya banyak yang memprediksi jika anak Syahrini dan Reno Barak kembar lantaran kondisi perutnya yang besar. Namun sepertinya sesuai dengan postingan Syahrini 2 hari kemarin, tepat di hari kelahiran, jika anak Syahrini dipastikan tidak kembar. Tapi ya kan excitednya kalau baru punya bayi itu gitu, apa ya dibawa gitu. Jadi saya sebagai ibu anak 3, anak 1 harus membantu. Kan? Alhamdulillah gitu ya, akhirnya kan terjawab di tahun ini udah. Aduh seneng banget, pingin banget deh. Gemes pasti ganteng banget ya, atau cantik banget. Kalau emaknya cantik, bapaknya ganteng, udah selesai lah. Tentu saja warganet begitu penasaran dengan wajah buah hati Syahrini dan juga Reno Barak. Syahrini sepertinya tak mau langsung memperlihatkan buah cintanya yang dipanggil Princess Air itu ke khalayak luas. Lantas benarkah Princess Air bakal dipublish ke publik saat acara tasyakuran dan akikah? Kita pun teman-teman memang dikasih kejutan sama Inces gitu. Memang mungkin mau kasih ini ya, mau kasih kejutan buat kita semua. Kita yang teman-teman aja nggak tahu kalau untuk konsumsi pribadi sih kalau aku rasa. Mungkin kebahagiaan memang ya mungkin kalau keluarga terdekat inti udah pasti tahu gitu. Mungkin banyak orang yang pingin share kebahagiaan tapi mungkin untuk beberapa orang yang tar dulu deh gitu. Tapi pasti keluarga terdekat udah tahu. Penantian Princess Syahrini jadi seorang ibu akhirnya terwujud. Sampai di titik seperti ini, Syahrini benar-benar penuh perjuangan panjang bisa mendapatkan keturunan. Tentu saja Syahrini seperti tak sabar bakal plesiran bertiga dengan Princess Air ke benua biru Eropa. Seperti yang ia ungkapkan beberapa waktu di saat kehamilannya. Untuk mendapatkan momongan, prosesnya terbilang mahal. Dan bisa dibilang Princess Air ini adalah bayi paling mahal tahun ini. Lantas benarkah selain menyewa jet pribadi demi mendatangkan bakso dari Jakarta, kabarnya Syahrini dan Reno juga telah menyiapkan jet pribadi untuk memboyong Princess Air ke Indonesia. Ya aku, teman-teman yang lain memang berdoa ya segera dapat momongan gitu kan. Senang banget kalau udah akhirnya isi tuh. Kemarin aku bilang sama Rani, sampai nelfon Rani gitu, Rani gue nangis, aku bilang gitu akhirnya ya setelah
bertahun-tahun kerinduan untuk mempunyai momongan akhirnya dijawab oleh Tuhan kan gitu. Yang aku lihat ya, maksudnya sejauh ini udah ketemu Pak RB tuh memang sayang banget sama Ince, sayang sekali. Jadi ya udah kebayang kan sama istrinya aja sayang, pasti sama calon anaknya apalagi gitu. Apalagi ini kan udah kerinduannya beliau juga untuk punya anak gitu. Ya untuk kasat mata orang normal aja yang maksudnya pada saat itu mereka belum dikaruniai anak aja, sayang banget lakinya tuh, Pak RB tuh cinta banget. Sayang sekali sama Inces. So excited banget Inces dan suami terkasih juga keluarga besar dari Inces, Rani. Selamat sekali lagi aku ucapkan, ini adalah hadiah yang memang dari Allah, dari Tuhan yang ditunggu-tunggu selama ini. Akhirnya hadirlah putra atau putri kesayangan.